Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Dahsyat, luar biasa. Nah, semoga anak-anak selalu sehat ya. Nah, hari ini kita mau siap-siap nih belajar sama bermain. Nah, di topik minggu ini kita mau belajar tentang save our water. Nah, apa ya Miss save our water itu? Nah, save our water itu adalah cara anak-anak bagaimana ya cara menghemat sama menggunakan air dengan cukup dengan seperlunya. Nah, di sini Miss punya gambar tentang air. Nah, nanti kita mau lihat apa aja sih kegunaan air itu, Miss. Nah, tapi sebelum kita lihat ya apa saja kegunaan air, anak-anak pernah lihat air enggak? Semuanya pasti pernah lihat air ya. Nih, Miss Windy punya air. Nah, airnya ini Miss Windy masukkan ke dalam botol. Nih, nah air ini, bisa digerak-gerakkan nih, lihat. Nah, ya, tentunya semuanya sudah pernah lihat air ya. Nah, kita mau lihat kegunaan air itu ada apa saja ya. Miss Windy punya gambar, mau Miss Windy tempel di sini. Hap. Nah, ada gambar apa ini ya? Ada gambar panci. Nah, siapa yang suka bantu mama sama papa masak? Nah, anak-anak pasti sering lihat ya kalau papa mamahnya masak. Nah, itu pasti ada air. Misalnya mau masak sayur, pasti ada campuran air sama sayurnya ya. Nah, nanti dimasak. Nah, pastinya rasanya jadi enak. Nah, ya. Nah, di sini berarti air ini berguna untuk memasak ya, Nak ya. Digunakan sangat penting untuk memasak. Nah, siapa yang di sini mau bantu mama papanya masak? Nah, nanti kalau anak-anak bantu papa mama masak, anak-anak bisa lihat, oh, airnya itu dicampur sama sayurannya. Oh, airnya ini dicampur sama kalau mau masak nasi, Miss, bisa. Nah, airnya juga dimasukkan, dicampur sama nasi. Nah, ini ya kegunaan air untuk memasak. Terus, Miss, apalagi ya? Apa cuma untuk masak aja air itu? Wah, tentunya enggak, Nak. Air itu ada untuk apa saja ya? Kita mau ambil lagi, Hap. Nah, Miss Windy punya lagi. Miss Windy mau tempel di sebelah sini. Hap. Nah, itu ada gambar apa ya? Itu ada gambarnya gelas diisi sama air. Nah, ya, gunanya untuk apa ya, Miss? Kok gelas diisi air? Untuk apa ini? Untuk minum. Wah, ya. Siapa yang di sini yang bisa nggak minum? Nggak ada ya, semuanya pasti butuh minum. Oke, nah di sini ada gambar gelas. Nah, gelasnya diisi sama air ya. Artinya ya, air ini berguna untuk minum. Nah, siapa yang di sini bisa nggak minum? Waduh, nggak ada ya, semuanya perlu minum. Nah, jangan sampai anak-anak kurang minum atau bahkan nggak minum. Nanti bisa apa, Nak? Badannya bisa lemas ya, dan namanya bisa dehidrasi. Waduh, kalau sudah dehidrasi nanti bisa berbahaya. Badannya anak-anak tidak bisa jadi seger, tidak bisa jadi kuat ya. Nah, anak-anak perlu minum juga setiap hari. Itu anjurannya adalah 8 gelas per hari. Nah, coba mulai dari sekarang anak-anak mulai banyak minum ya, biar badannya segar, biar badannya sehat ya, tidak kurang minum. Nah, terus apalagi sih, Miss? Minum ini apalagi sih, Miss, kegunaan untuk air ini? Nah, Miss Windy punya lagi. Miss Windy mau ambil. Hap. Nah, Miss Windy mau tempel di sebelah sini ah. Nah, ini ada gambar lagi apa ya ini ya? Nah, kakaknya lagi bawa sikat pakai pasta gigi. Nah, berarti lagi apa, Nak? Lagi menggosok gigi. Nah, siapa ya yang di sini yang males gosok gigi? Ada enggak ya? Oh, enggak ada yang males gosok gigi. Semuanya harus rajin gosok gigi ya. Nah, air ini perlu untuk menggosok gigi ya, karena air ini digunakan untuk kumur-kumur supaya kuman yang ada di mulut kita ya
bakteri-bakterinya bisa keluar sehingga mulut kita bisa bersih ya, bisa senyumnya bisa cantik-cantik, ganteng-ganteng, kelihatan giginya yang bersih, yang sehat, yang kuat. Nah ya, sikat gigi ini juga anak-anak perlu minimal 2 kali sehari. Jadi anak-anak nggak boleh males gosok gigi. Nah ya, terus apalagi Miss? Masih ada lagi enggak ya kegunaan air ini Miss? Oh masih ada lagi, kita mau ambil lagi. Miss Windy mau punya gambar lagi, mau Miss Windy tempel di sebelah sini. Nah ini juga perlu anak-anak. Nah ini ada gambar apa ya? Ada gambar tangan ya, lagi digosok-gosok ya di bawah keran air. Nah kira-kira lagi apa ya anak-anak? Nah ini kita lagi cuci tangan. Nah ya, perlu banget ini cuci tangan ya anak-anak. Jangan sampai lupa kalau anak-anak mau makan ya, sebelum makan, setelah makan ya, anak-anak cuci tangannya supaya bakteri-bakterinya, kuman-kumannya hilang ya. Dan cuci tangannya enggak cucinya cuma gini-gini aja ya. Nah coba yang betul digosok-gosok, terus di sela-selanya, di sela-sela jarinya juga digosok-gosok ya. Terus yang bersih ya, supaya kuman-kumannya hilang, bakterinya hilang. Nah, Miss, ini kok gambarnya cuma cuci tangan aja. Kalau buat cuci yang lain, bisa ndak ya Miss? Air buat untuk mencuci yang lain? Tentu bisa nak ya. Misalnya anak-anak bantu mama atau papa mencuci baju. Nah, bisa ya Miss? Bisa ya, air bisa untuk mencuci baju. Terus untuk apa lagi ya? Oh ini Miss, untuk aku sering bantu papa mama cuci mobil. Nah bisa juga. Nah terus untuk apa lagi ya? Ini Miss untuk cuci piring. Nah betul juga, aku kalau setiap hari selesai makan pasti bantu mama cuci piring. Betul, bisa sekali ya. Nah air ini ternyata banyak ya nak ya fungsinya, kegunaannya. Nah ternyata tidak cuma itu saja, ada masih banyak lagi. Miss Windy juga masih punya gambar. Kita mau ambil lagi ya gambarnya. Miss Windy mau tempel di sebelah sini. Nah ini ya, Miss Windy punya gambar. Ada apa, anak kecil yang sedang apa ya, ditaruh tangannya, dia taruh di atas kepala, lagi bersihkan rambutnya, lagi sampoan. Nah siapa yang lagi mandi ya, siapa yang di sini malas-malas mandi aja enggak ya? Waduh bau kecut nih ya, kalau nggak mau mandi enggak ada ya. Semuanya pasti kalau disuruh mama papa mandi pasti langsung mau mandi ya. Nah ini loh kegunaannya, untuk air ini, untuk ini ya, untuk keramas, untuk cuci rambutnya anak-anak, untuk membersihkan badannya anak-anak. Supaya apa? Supaya bakteri, kuman yang ada di badannya anak-anak bisa hilang ya. Nah nantinya jadi seger, kalau anak-anak mandi badannya jadi sehat, segar. Nah ya, makanya kalau anak-anak disuruh sama mama papa mandi, anak-anak harus mau cepetan mandi. Nah tidak ada yang kata malas-malas mandi. Nanti kalau malas-malas mandi, wah bakterinya bisa nempel-nempel semuanya ya. Nah ini ya, rajin keramas, rajin gosok gigi tadi ya, terus juga sabunan. Nah itu ya tadi ya. Nah ini tadi juga air ternyata bisa untuk mandi. Miss, kalau buat untuk airnya untuk renang, wah bisa sekali. Nah ini anak-anak juga pasti suka ya untuk berenang. Nah air juga bisa untuk berenang juga. Nah terus apalagi sih Miss? Kok ternyata banyak banget sih Miss. Masih ada lagi nggak ya Miss kegunaannya air itu apa? Nah kegunaan air itu ada lagi, kita mau ambil lagi. Miss Windy masih punya gambar. Satu lagi Miss Windy mau pasang di sini. Nah ini dia. Apa ini? Wah kok ada gambarnya bunga. Bunganya lagi disiram. Nah bunganya lagi disiram ya. Ternyata air itu juga bermanfaat untuk tanaman. Tidak cuma kita aja manusia yang butuh air, tapi makhluk hidup, tanaman, binatang ya, semuanya membutuhkan air ya. Ini tanamannya disiram pakai air setiap hari supaya tanamannya tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik ya. Coba bayangkan nak, kalau tidak pernah disiram, tanamannya pasti nanti jadi apa? Layu, jadi kering. Wah jadi tidak bagus, tidak ada bunganya nanti ya. Nah makanya anak-anak
siapa yang punya tanaman di rumah, nah harus rajin untuk menyiram tanaman setiap pagi, setiap sore ya, tanamannya disiram supaya apa? Supaya ada bunganya bagus ya, supaya tanamannya tumbuh dengan bagus. Nah, ini semua tadi ada kegunaannya dari air ya, ada untuk memasak ini tadi, terus ada untuk mandi, nah terus ada untuk gosok gigi, nah ada untuk ini tadi apa, cuci tangan, terus ada untuk ini siram-siram tanaman juga, dan yang ini untuk minum. Nah ini semua tadi kegunaan air. Wah, ternyata air itu sangat penting ya untuk kita semua. Nah, makanya anak-anak harus bisa ya memanfaatkan air dengan baik, menggunakan air dengan baik ya, karena air sangat penting. Nah, kalau air sangat penting, bagaimana ya Miss kita bisa menjaga air itu? Bagaimana kita bisa memanfaatkan air dengan baik? Nah, Miss Windy punya gambar lagi. Kalau kira-kira ya, Miss Windy punya gambar. Ini ada wastafel untuk cuci tangan ya ta? Terus kerannya dinyalakan, terus anak-anak lupa untuk mematikan ya, ditinggal aja, lupa ndak dimatiin sampai airnya banyak penuh ya. Wah, airnya sampai banyak penuh. Waduh, sayang banget ya. Nah, ini boleh ndak ya nak, kira-kira? Tidak boleh ya. Anak-anak harus ingat kalau kerannya dinyalakan ya, habis anak-anak selesai menggunakan, anak-anak matikan kembali supaya airnya tidak terbuang sia-sia ya. Nah ini anak-anak harus menjaga air ya, karena air tadi sangat penting. Kalau nggak ada air, kita nggak akan bisa ya mau beraktivitas apa-apa, akan susah. Nah ini ya, jadi anak-anak harus ingat setiap kali anak-anak membuka keran setelah digunakan, anak-anak kemudian matikan supaya airnya tidak terbuang. Nah ini caranya ya memanfaatkan air ya, menghemat air, menggunakan air. Nah terus ada lagi, gimana caranya lagi ya? Nah ini juga ada gambar keran. Miss, ini sudah tak tutup kok kerannya kok. Aku sudah nutup bener, tadi sudah tak tutup, tetapi dicek lagi nih, lihat airnya nak, masih netes. Nah masih tetes. Berarti anak-anak apa? Menutup kerannya belum rapat. Nah ya memang betul tadi katanya ya, sudah tak tutup Miss, bener sudah tak tutup. Nah tapi kalau anak-anak nutup kerannya harus dilihat lagi ya, harus rapat ya, sampai benar-benar dilihat, dicek sampai airnya tidak menetes ya, sehingga benar-benar nggak ada air menetes. Nah kalau sudah dilihat baru anak-anak boleh tinggalkan ya. Oh berarti sudah nutupnya sudah rapat. Nah itu ya, jadi airnya nggak terbuang sia-sia ya, jadi airnya ndak boros ya, anak-anak hemat air. Nah seperti itu ya anak-anak contohnya ya. Nah dari kegunaannya ini, cara menanggulangi menghemat air seperti apa, hari ini anak-anak sudah tahu kan, sudah jelas kan. Nah maka itu anak-anak mulai sekarang anak-anak harus praktekkan di rumah ya, misalnya bantu mama atau bantu papa untuk tolong dimatikan airnya. Nah anak-anak bisa mengecek mematikan airnya tuh benar-benar tertutup apa enggak ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah oke, kalau gitu tetap semangat ya anak-anak, tetap rajin belajar, tetap sehat, kuat dan ceria selalu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.